warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Pujiasari. Saya dari kelas Ekonomi Syariah E semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari 3 materi terakhir metodologi penelitian. Baik, langsung saja. Materi yang pertama, saya akan menjabarkan sedikit mengenai desain penelitian kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain umum penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah atau scientific inquiry yang didasari oleh filsafat positivisme logika yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum, dan prediksi. Di penelitian ini dilaksanakan untuk menguji hubungan antar variabel. Ini menentukan kasualitas dari variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif atau untuk meramalkan suatu gejala. Penelitian dari penelitian kuantitatif ini menggunakan instrumen atau alat pengumpul data yang menghasilkan data numerikal atau angka numerikal itu. Analisis data itu dilakukan menggunakan teknik statistik untuk mereduksi dan mengelompokkan data, menentukan hubungan, serta mengidentifikasi perbedaan antar kelompok data. Kontrol instrumen dan analisis statistik ini digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian yang secara akurat. Penelitian kuantitatif ini biasanya menggunakan desain eksplanasi, di mana objek telaahan penelitian eksplanasi ini atau biasa disebut explanatory research adalah untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Desain eksplanasi ini dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap suatu populasi atau menjelaskan hubungan, perbedaan, atau juga pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lain. Penelitian dengan desain eksplanasi ini dapat dilakukan dengan survei dan eksperimen kontrol. Selanjutnya, untuk yang kedua, saya akan membahas mengenai posisi teori dalam penelitian kuantitatif ini sendiri. Teori dalam penelitian kuantitatif ini berfungsi sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan. Dengan kata lain, teori ini dapat membantu menjelaskan atau memprediksi fenomena dalam penelitian. Pada penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan teori secara deduktif dan meletakkan di awal proposal penelitian. Posisi dalam penelitian kuantitatif ini adalah menjadi faktor yang sangat penting loh. Dalam proses penelitian itu sendiri, teori itu digunakan untuk menuntun para peneliti-peneliti kuantitatif ini untuk menemukan masalah dan menemukan hipotesisnya. Teori akan memandu ke arah pengumpulan data variabel dan perumusan dugaan, sementara jawaban atas pertanyaan penelitian yang merupakan hubungan variabel. Dalam penelitian kuantitatif, teori dikembangkan sebagai usaha mencari jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti tadi. Bisa juga teori ini untuk mengembangkan teori yang terdahulu, menghasilkan pemahaman terhadap variabel-variabel yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Dan pengembangan teori ini diperlukan untuk memperoleh panduan dalam pengujian dengan mengajukan hipotesa yang keberadaannya dan kebenarannya berlaku pada tingkat teoritik. Selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik penggalian data dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif ini, teknik yang digunakan itu berbentuk observasi terstruktur, survei menggunakan kuesioner, eksperimen, dan eksperimen semu. Melalui penelitian kuantitatif ini, masalah kajian dinyatakan dalam bentuk hipotesis. Dalam penelitian ini, variabel-variabel dalam suatu fenomena ini yang dikaji itu dioperasionalkan sebelum diukur. Dalam penelitian kuantitatif, prosedur kajian yang biasa digunakan adalah eksperimental, kuasi eksperimental, wawancara terstruktur, angket, observasi terstruktur, dan metode survei. Dari segi sampel, penelitian kuantitatif ini menuntut
ukuran sampel besar, metode sampel probabilitas, pemilihan acak atau random, kelompok terkontrol, dan berlapis. Dari segi instrumentasi, format instrumen dalam penelitian kuantitatif itu adalah formal, spesifik, terstruktur, dan telah ditetapkan dan bisa menggunakan skala. Yang keempat, kita akan membahas mengenai analisis dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penggunaan program statistik merupakan suatu yang sangat mutlak diperlukan. Secara umum, pada bagian ini diuraikan jenis analisis statistik yang digunakan, yakni apakah menggunakan metode statistik deskriptif atau menggunakan statistik inferensial. Penentuan teknik statistik yang akan didasarkan kepada dua faktor, yaitu yang pertama adalah tujuan dari penelitian itu sendiri, yang kedua jenis data yang akan dianalisiskan. Data kuantitatif itu dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan data yang dianalisiskan seperti data nominal, data ordinal, data internal, dan data rasio. Setelah data hasil penelitian digali dan dikumpulkan oleh peneliti, tentunya ini dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data tadi. Setelah itu, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana menganalisis data yang telah diproses tadi. Berikut ini adalah beberapa tahap-tahap penelitian kuantitatif yang menggunakan komputer. Seperti yang pertama adalah pengkodean data atau data coding, yang kedua adalah pemindahan data ke komputer atau biasa juga disebut dengan data entering, yang ketiga adalah pembersihan data atau data cleaning dari data yang telah tidak diperlukan itu dibersihkan, yang keempat ada penyajian data atau data output. Output ini adalah hasil pengolahan data. Bentuk hasil pengolahan data tersebut itu biasanya ada berbentuk numerik atau angka, bisa juga berbentuk grafik atau gambar. Analisis selanjutnya baru bisa dilakukan data analisis. Penganalisisan data ini merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data, kemudian menganalisiskan data dari hasil yang sudah ada pada tahap hasil pengolahan data. Selanjutnya, setelah data dianalisis ini dilakukan pengujian hipotesis. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa dalam melakukan pengujian hipotesis ini ada kemungkinan kesalahan yang terjadi pada saat pengambilan kesimpulan. Sehingga ini diperlukan analisis yang secara tepat dan mendalam agar menghasilkan suatu analisis penelitian yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, setelah membahas desain penelitian kuantitatif, saya akan membahas mengenai desain penelitian tokoh. Pengertian dari studi penelitian tokoh ini adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data dan informasi tentang seorang tokoh secara sistematik, guna untuk meningkatkan atau menghasilkan informasi dan pengetahuan. Desain penelitian tokoh ini adalah sebuah desain atau teknik penelitian karya ilmiah yang mendasarkan penelitian pada sejarah ketokohan. Ketokohan ini adalah seseorang yang dianggap berjasa atau berperan penting dalam sebuah peradaban manusia. Tokoh yang telah dikatakan berhasil ini dalam melakukan sebuah gerakan di perubahan yang mampu mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitarnya. Teknik desain ini kebanyakan terfokus pada karya yang dihasilkan dan peranan yang dilakukan dalam masyarakat, sejarah kehidupan, dan biografinya, termasuk dengan sejarah dan latar belakang pendidikan serta guru-gurunya. Ada beberapa metode penelitian tokoh. Metode itu secara umum itu ada dua macam ya, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan metode yang sering digunakan dalam penelitian tokoh adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan terutama dalam pengumpulan dan pengklasifikasian suatu data laporan. Data yang dideskripsikan itu berupa data verbal yang mengungkapkan karakter-karakter dari tokoh yang diteliti tadi. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang yang atau perilaku yang diamati. Prosedur penelitian dipilih dan ditentukan itu sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model penelitian tokoh. Sebenarnya, dalam prosedur penelitian ini sama saja dengan prosedur penelitian pada umumnya. Secara berurutan, langkah-langkah metodologisnya itu sebagai berikut ya. Yang pertama, kita perlu menentukan kajian yang menjadi minat peneliti. Selanjutnya, yang kedua adalah di bidang yang dipilih ini merupakan bidang yang perlu dikuasai oleh peneliti ya. Yang ketiga adalah membuat daftar siapa saja tokoh atau ilmuwan yang dipandang sebagai ahli bidang yang dikaji tadi. Yang keempat ini membuat peringkat ketokohan berdasarkan karya yang ditulis dan pandangan tokoh tersebut. Selanjutnya, yang kelima adalah dibuat daftar kelebihan dan kekurangan masing-masing tokoh dalam bidang yang akan dikaji tadi. Selanjutnya, yang keenam ada juga ditentukan tokoh itu dipilih untuk dikaji. Yang ketujuh adalah untuk menambah wawasan tentang tokoh yang dimaksud, peneliti melakukan kajian terdahulu tentang siapa saja yang pernah meneliti tokoh tersebut untuk memperoleh suatu hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya yang 8 ada memulai studi dengan mengumpulkan data-data dari tokoh yang dikaji tadi. Ada beberapa manfaat dari penelitian tokoh, di antaranya manfaatnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Penelitian tokoh juga berguna bagi pemenuhan hajat hidup manusia, khususnya berkenaan dengan aspek penataan dari kehidupan. Ada juga manfaat penelitian tokoh untuk mengembangkan apresiasi terhadap tokoh dan meneladani pengembangan keterampilan berpikir kreatif dan berpikir kritis. Dari manfaat tadi ada juga beberapa tujuan penelitian tokoh. Tujuan penelitian dari kajian tokoh ini sesungguhnya untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep, dan teori dari seseorang tokoh yang dikaji. Semua itu akan dirumuskan secara sistematik dan logis. Atau dengan kata lain, konsep-konsep itu dikonstruksi sebagai bangunan pemikiran yang utuh sehingga menjadi lebih jelas. Secara spesifik, tujuan penelitian tokoh itu adalah yang pertama, untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang persepsi, motivasi, prestasi dari seorang tokoh yang di bidang yang dikaji tadi. Ada juga tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan objektif tentang teknik dan strategi yang digunakan dalam melaksanakan bidang yang digeluti. Penelitian tokoh juga bertujuan untuk menunjukkan orisinalitas pemikiran, sisi-sisi dan kelebihan dan kelemahan dari sang tokoh yang dikaji berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Ada juga beberapa pendekatan studi tokoh. Dalam batasan-batasan tertentu, studi tokoh mempunyai kesamaan-kesamaan dengan studi kasus. Studi kasus yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data ini melalui wawancara sebenarnya identik dengan studi tokoh. Bedanya adalah dalam studi tokoh, penggalian informasi kepada seseorang itu bersifat lebih mendalam dan terfokus pada persoalan yang berkaitan dengan suatu bidang keilmuan tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan dalam studi tokoh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan tematis atau typical approach. Yang kedua adalah pendekatan autobiografi. Pendekatan autobiografi ini sangat luas dan intensif dari masing-masing tokoh. Yang ketiga ada pendekatan masalah khusus. Yang keempat, pendekatan construction of the day. Pendekatan ini tidak terbatas pada cerita mengenai apa yang dialami oleh sang tokoh pada hari kemarin, tetapi juga dapat dipilah hari-hari tertentu secara acak, misalnya hari-hari biasa saja tanpa kejadian luar biasa. Untuk materi yang ketiga atau materi yang terakhir, saya akan membahas mengenai plagiarisme. Plagiarisme ini berasal dari kata Latin plagiarius yang berarti merampok atau membajak. Plagiarisme ini merupakan tindak pencurian atau kebohongan intelektual. Dalam KBBI ini mengartikan plagiarisme ini sebagai pencitraan yang melanggar hak cipta. Terdapat berbagai jenis plagiarisme.
seperti plagiarisme perkata, yaitu mengutip kalimat orang lain tanpa mengubah kata-kata tersebut menjadi kata-katanya sendiri. Tentunya ini juga tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Ada juga plagiarisme menggunakan jalan pikiran orang lain dalam menerangkan pokok pembicaraan, serta plagiat berkata atau frase kunci dari orang lain. Ini semua tanpa ditandai dengan tanda kutip atau tanda tulis dengan kata-kata dari sumber tadi. Ada hukum atas plagiarisme. Plagiarisme seringkali dikonotasikan hanya sebagai pelanggaran etika, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun bagi komunitas hukum, perbuatan melawan hukum ini dapat dikategorikan dalam beberapa macam. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum pidana yang paling relevan dengan plagiarisme adalah tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ini sudah mengatur secara jelas bahwa menurut undang-undang ini hak cipta atau copyright adalah hak eksklusif dari pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ada orang lain yang ingin memanfaatkan ciptaan tadi, orang ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau penerima hak cipta tadi. Ada beberapa bentuk-bentuk plagiarisme. Munculnya dunia modern ini juga memunculkan adanya kemajuan di bidang teknologi yang menjadikan bentuk pekerjaan dapat diselesaikan secara instan. Salah satu tindakannya seperti menyelesaikan tugas akademik dengan cara instan atau biasa disebut dengan copy paste, sehingga munculnya istilah plagiarisme ini di lingkungan akademik. Berikut ini adalah jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama adalah plagiarisme verbatim. Plagiarisme ini paling tinggi bobot pelanggarannya. Plagiarisme verbatim ini yaitu pengambilan karya milik orang lain persis apa adanya dengan memberi kesan sebagai karya pribadi pelaku plagiarisme yang bersangkutan tadi. Yang kedua ada plagiarisme kain perca. Plagiarisme kain perca atau patchwork ini dilakukan dengan mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukannya. Potongan-potongan dari berbagai sumber ini lalu dijadikan satu menjadi sebuah karya baru dan dikesankan sebagai karya orisinal dari pelaku plagiarisme. Yang ketiga ada plagiarisme parafrasa. Plagiarisme ini dilakukan dengan cara mengubah kalimat dari penulis asli menjadi kalimat yang baru. Ada juga yang keempat yaitu plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Plagiarisme parafrasa ini terselubung dari lebih terselubung atau di sini pelakunya plagiarisme hanya mengambil sejumlah kata kunci atau frasa kunci dari tulisan aslinya. Selanjutnya ia memformulasikan ulang kalimat-kalimat dalam tulisan aslinya, tetapi tetap memasukkan kata kunci atau frasa kunci dari si penulis asli, tanpa mau menyebutkan sumber dari rujukannya. Yang kelima, ada plagiarisme struktur gagasan. Di antara semua plagiarisme tadi, untuk plagiarisme struktur gagasan ini adalah sebuah jenis plagiarisme yang paling tersembunyi dan paling sulit dilacak. Di sini pelaku plagiarisme ini mencontek gagasan orang lain dan kemudian gagasan ini dituangkan untuk melalui rangkaian kalimat dengan kata kunci atau frasa kunci yang berbeda. Dampak dari plagiarisme itu ada beberapa macam. Berikut adalah beberapa dampak plagiarisme yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah menyuburkan sifat penalas. Yang kedua, membuat sumber reputasi yang buruk. Yang ketiga, menghilangkan rasa percaya diri. Yang keempat, sumber hambatan terhadap kreativitas. Yang kelima, dapat tersandung kasus hukum. Sekian dari 3 materi metodologi penelitian yang sudah saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.